Assalamualaikum, hai guys. Gue dengar ada tuntutan dari Aliansi Masyarakat Toraja terhadap komika Panji Pragiwaksono. Ini terkait dengan joke yang dilontarkan Panji, yang katanya masyarakat Toraja itu jatuh miskin karena biaya pemakaman yang mahal, dan pernyataan tentang jenazah yang disimpan di ruang tamu sehingga berasa horor. Sekilas ini menyakiti perasaan masyarakat Toraja ya. Tapi dari sisi Panji, bisa jadi informasi yang diterima doi itu datangnya juga dari orang Toraja. Dalam hal ini, upacara pemakaman itu udah jadi suatu kehormatan buat satu keluarga, sehingga ini jadi kemauan mutlak bagi setiap keluarga di Toraja buat ngadain upacara pemakaman ini. Dan karena biayanya yang gak dikit, maka ada keluarga yang terpaksa minjem demi melangsungkan upacara ini. Dan kalau udah minjem, udah pasti itu jadi beban buat keluarga. Terus tentang penyimpanan jenazah ya. Menurut PMTI, salah satu aliansi masyarakat Toraja, itu mengonfirmasi bahwasannya jenazah itu disimpan di satu ruangan khusus. Tapi mengingat kemampuan ekonomi yang macam-macam terkait budget, bisa jadi ada keluarga yang nggak memungkinkan buat nyiapin satu ruangan khusus itu. Kalau pada akhirnya jenazah itu disimpan di ruang keluarga atau di ruang jamuan, ya sebenarnya itu nggak jadi masalah. Tapi buat orang yang di luar sono termasuk Panji, ya pasti itu hal yang nggak biasa. Dan ini jadi isu dalam materi stand up Panji. Apakah Panji menghina budaya Toraja? Ya harusnya dilihat dari motif yang bersangkutan. Apakah Panji berniat merendahkan budaya Toraja? Kalau dalam hal ini pastinya Panji bereaksi terhadap isu ini. Dan karena Panji ini adalah komedian, maka nggak nutup kemungkinan isu ini kemudian arahnya beralih jadi candaan. Ya, tentunya buat orang-orang Toraja macam-macam ya kesannya. Ya, salah satunya ada yang tersinggung berat. Kembali ke pertanyaan, apakah Panji punya niat merendahkan masyarakat Toraja? Ya, kita lihat konteks pada waktu itu. Waktu itu tema yang dibawakan Panji itu adalah Mesake Bangsaku, yang artinya adalah bangsaku ini kasihan. Dalam hal ini termasuk masyarakat Toraja sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Melihat fenomena masyarakat Toraja kayak yang diomongin Panji, terlepas itu benar atau salah, bisa jadi itu adalah bentuk keprihatinan Panji. Yang namanya prihatin itu kan perihatinya. Jadi kalau pada akhirnya ada rasa kasihan, ada rasa prihatin, itu kan beda banget sama motif mau menghina atau merendahkan. Beda banget sama motif mau nyakitin orang. Oke, gue mau rumusin masalahnya ya. Yang pertama, isu itu dilontarkan Panji di tempat yang salah. Yang kedua, informasi yang disampaikan Panji itu belum menyeluruh. Masalah yang ketiga, isu yang dibahas ini arahnya berubah jadi candaan. Dan yang terakhir, yang keempat, reaksi dan gestur Panji menyikapi isu ini. Ditambah lagi dengan reaksi ketawa penonton yang pecah. Gue rasa masalah itu harus diselesaikan supaya ini jadi baik buat pihak masyarakat Toraja dan baik buat pihak Panji. Masyarakat Toraja nggak lagi merasa direndahkan, dan dari pihak Panji
bisa bebas dari stigma bahwa doi merendahkan atau melecehkan masyarakat Toraja. Nah, jalan keluarnya, Panji harus menemui masyarakat Toraja supaya ini bisa jadi adil buat masyarakat Toraja dan adil buat Panji. Mengingat kejadian ini udah berlangsung beberapa tahun yang lalu, mungkin dari pihak Panji nggak merasa melakukan hal itu, atau Panji nggak nyadar kalau candaannya itu bakal berdampak melukai masyarakat Toraja. Ya, gue kira ini bisa diselesaikan dengan cara bilateral. Kalau emang ada kata-kata yang nggak berkenan, kan bisa dikonter dengan fakta, informasi yang lengkap, dan bukti kalau emang itu salah. Kata-kata dilawan dengan kata-kata, narasi dilawan dengan narasi, atau mau melakukan protes dan kecaman, ya itu sah-sah aja. Ya. Sejauh ini gue kenal masyarakat Toraja itu adalah masyarakat yang welcome dan ramah. Kalau apa-apa dikasusin hukum, salah-salah kata dikasusin hukum, guys, ini budaya yang gak sehat. Orang-orang di mancanegara ngelihat kita itu ngeri. Ini gak ada bedanya sama persekusi. Selama perkataan itu gak ngancem nyawa orang, ngapain mesti kayak gitu? Kalau apa-apa dikasusin hukum, cara ini bisa dipakai orang yang gak bertanggung jawab buat membungkam orang yang bersuara. Itu contoh yang gak baik. Satu hal di luar ketersinggungan ini adalah kita gak bisa pungkiri, lepas dari kesalahan doi, Panji ini adalah salah satu warga sipil yang independen, gak berafiliasi ke politik manapun. Doi aktif mengkritik kebijakan yang merugikan. Itu sangat diperlukan buat keseimbangan regulasi negara dan warga kayak kita-kita ini. Kalau dikasusin hukum kayak gini, gue khawatir ini bakal ditunggangin pihak politik yang berupaya buat membungkam suara-suara kritis kayak Panji. Apa-apa dibeni sangka, selama kada dibeni sangka, membara kami kuah. Bless you, look. Ya, mungkin ini aja yang gue sampein. Oke guys, see you.